Assalamualaikum, welcome to my channel. Amazing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today, hari ini kita bakalan belajar bahasa Inggris ya. Pokoknya tentang bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris, aku nggak bakal ngajarin kalian langsung speak by English, soalnya itu bakal mempersulit pemahaman kalian. Jadi aku bakal jelasin pakai bahasa Indonesia aja. Nanti ada waktunya kita bakal conversation pakai bahasa Inggris. Oke. Ngomong-ngomong, hari ini aku mau bahas materi paling populer. Aku mau bahas materi paling populer. Oke, suaranya aku kencengin ya. Maaf. Tadi di awal agak kecil. Kemarin banyak yang bahas, suaranya kurang kedengeran. Oke, karena ini belajar jadi harus kedengeran ya. Aku mau bahas tentang materi paling populer yang dibilang sama anak-anak sekolah lah atau apapun, pokoknya banyak kalangan itu bilang ini adalah materi paling sulit. Padahal materi ini tuh justru materi paling gampang loh. Apa itu? Tenses. Oke. Tenses itu ada 16 itu kalau future dihitung. Ada yang bilang juga pokoknya ada statement juga yang bilang tenses itu ada 12, ada yang bilang ada 14. Bukan 14, 16. Ada 12 atau 16. Kenapa begitu? Karena kalau yang 16 itu jadi past future itu dimasukin ke kategori tenses, ya kan? Kalau yang 12, jadi past future itu nggak dibilang tenses, tapi dia dimasukkan ke kategori conditional tenses atau conditional sentence. Maaf ya. Jadi teman-teman, sebenarnya itu kita tinggal bagi jadi 4, ya kan? Secara garis besar. Jadi tuh kita ambil aja ya dari 4 jenis ini ya. Ada pertama present, yang kedua past, yang ketiga itu future, yang keempat past future. Kita bahas yang 16 aja. Jadi tuh secara garis besar itu bagi aja 4, kan jadi gampang. Karena cabang-cabang dari 4 ini, masing-masing 4 ini punya 4 cabang di bawah. Masing-masing itu punya 4 cabang. Itu namanya tuh sama, cuma tinggal disambungin aja sama depannya itu, kayak simple kan. Pertama itu simple, kedua itu continuous, ketiga itu perfect, yang keempat itu perfect continuous. Jadi gampang aja. Jadi kan ada 4 tadi ya. Present, berarti kalau simple present tense. Udah. Kalau yang kedua continuous, tinggal present continuous tense. Gampang kan? Pokoknya itu gampang. Nanti aku bakal kasih gambar skemanya buat kalian habisnya video ini. Jadi tinggal kita ingat 4, ya kan? 4 dasar yang namanya itu kalimat, ya kan? Jadi istilahnya kalau bahasa Arab itu present itu fi'il mudhari. Kalau pas itu ya fi'il madhi yang udah lampau gitu, udah kita kerjain kemarin. Kalau misalnya yang present tuh maksudnya yang sekarang, yang masih berjalan gitu. Aku bakal bahas singkat aja cuman tentang tenses. Kalau contoh-contohnya nanti aku bakal bikin di video selanjutnya karena nanti durasinya jadi panjang banget. Kalau itu nggak cukup, kalau cukup aku bahas di sini. Jadi tadi kan udah bahas ya 4 cabangnya itu. Nanti aku kasih skemanya. Ini gimana ya, nggak enak kalau nggak ada papan tulis gitu, jadinya susah ngajarnya. Jadi aku harus editing gitu, di samping aku ada tulisannya gitu, tetap aja nggak enak guys kan. Jadi itu kalau simple aku kasih tahu ciri-cirinya dari 4 jenis cabang kalimat ya.
Anggaplah ini cabangnya ya kan, setiap itu cabangnya ada 4. Setiap 4 jenis cabang kalimat ini ada ciri-cirinya. Jadi kalau simple itu dia original. Aku selalu bilang sama murid-murid les aku dulu, aku bilang simple itu selalu original. Originality-nya person itu apa? Person itu nggak ada apa-apanya. Jadi cuma I eat rice, nggak ada tambahan apapun, nggak ada verb ing atau apapun, dan itu semua kalimatnya original. Original tuh maksudnya nggak jadi verb 2 atau nggak ada tambahan apapun gitu kan. Jadi originality banget ya, benar-benar di asal kalimatnya. Nah kalau yang kedua continuous itu kan yang sedang atau progresif ya. Kok sekarang sih namanya, kalau di buku-buku materinya anak lesnya aku tuh sering dia bukan continuous lagi. Dulu kan hanya continuous aja, sekarang tuh progresif, dia namanya progressive tense. Jadi tuh progresif atau continuous itu ciri-cirinya mau dia ada di past, mau dia ada di present. Jadi itu tinggal kita karakternya itu tinggal ditambahin, disesuaiin aja sama karakternya, sama sifatnya. Fast kan udah lambat, kalau misalnya present kan udah sekarang. Jadi continuous itu ciri-cirinya ada verb ing. Tuh catat, ciri-cirinya itu verb ing. Terus yang kedua, kalau kalimat atau kalau kalimatnya itu tidak memungkinkan untuk ditambah ing verbnya, bakal kemasukan be. Kayak will kan verbnya nggak bisa tambah ing ya, jadi harus ditambah be ya. Jadi will be watching misalnya gitu. Nah gitu, pokoknya itu ciri-cirinya. Nanti aku kasih rangkumannya juga di belakang atau setelah video ini. Pokoknya setelah video ini nanti aku bakal kasih rangkumannya, catatannya, supaya kalian tuh cepet paham. Jadi aku jelasin dulu ya, nanti kalian bisa ulang, kalian screenshot materinya, nanti kalian bisa ulang lagi ke penjelasan aku. Nah setelah ciri-cirinya ini verb ing ya kan, continuous. Yang ketiga kita bahas lagi, yang ketiga ini perfect. Namanya dia sempurna, jadi semuanya itu harus ada, iya kan. Ciri-cirinya perfect itu selalu ada have. Biasanya kalau orang sempurna itu kan memiliki segalanya. Oh iya nggak ada orang yang sempurna ya, maksudnya ya kesempurnaan itu identik dengan memiliki, ya kan, semuanya dia punya, memiliki, jadi have, ya kan. Jadi kalau di present itu sifatnya present kan kata asli, kata asal, jadi bakal jadi have-nya itu. Nah ingat ya, kalau have karena dia perfect ya kan, karena dia udah merasa sempurna, otomatis verbnya harus beda dong. Masa sama aja gitu sama yang belum sempurna ya kan. Jadinya dia pakai verb 3 yang ketiga ya, setelah have itu harus verb 3. Nah jadi have ini kalau misalnya di past ya kan, bentuk have di past apa? Had, HAD, HEHAD. Oke, jadi had. Nah kalau misalnya untuk kelanjutan cabang-cabangnya nanti, ini simple, aku hanya mau bahas ciri-cirinya aja. Untuk penyesuaian lebih detailnya nanti kita bahas satu-satu. Supaya apa? Supaya paham. Nanti kalau langsung semua kalian itu gak nyantol, karena dulu aku juga begitu kepusingan jadi kita pahami sedikit demi sedikit aja. Nah setelah perfect ya perfect continuous ya kan. Perfect continuous ini perpaduan antara continuous dan si have. Si sempurna ini kan ciri-cirinya ada have atau had, memiliki gitu ya, dia memiliki segalanya. Nah yang continuous ini jadi dia tuh sempurnanya berketerusan ya. Yang continuous ini kan ciri-cirinya verb ing dong. Ingat ya, verb ing itu verbnya harus verb 1 karena dia ketambahan ing, jadi harus original. Kalau udah nggak original, kalau ditambahin jadinya kacau ya kan, nggak enak dong. Nah verb ing
Jadi contohnya kayak misalnya I have watching the TV gitu kan. Kayak gitu. Oh no, maaf aku lupa. Nanti dikeluar aja. Jadi contohnya itu kayak misalnya kan have, kan setelah have harus verb 3 dong. Berarti karena ini bukan tempatnya verb in, harus ditambahin si be. Nah, karena setelah have itu verb 3, be dalam bentuk verb 3 itu jadinya been. I have been watching atau I have been waiting for you. Aku sudah menunggu untuk kamu udah lama. Ya kan, kamu gak datang-datang, wahai jodohku gitu ya. Nggak deh, aku udah dapet jodoh. Buat kalian. Hai anak, kamu bangun sebentar ya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi ini tuh pembahasannya udah selesai. Kenapa singkat aja kayak gini? Karena untuk detailnya nanti biar ini kalian pahamin dulu sedikit aja. Maaf ya, aku nggak pakai papan tulis. Nanti kedepannya aku akalin deh, atau aku tulis pakai buku atau gimana nanti, atau mungkin aku mau beli papan tulis kecil supaya lebih enak ya. Kalau misalnya cuma diomongin gini nggak ada tulisannya tuh kan kayak kurang gimana gitu ya. Oke, jadi sekian pelajaran hari ini. Terima kasih buat yang udah mau belajar bareng aku. Jadi kita di sini, aku bukan mengguru kalian ya. Kita belajar sama-sama. Kalau ada yang salah, kalian boleh koreksi juga. Tulis aja di kolom komentar juga. Kalian bisa koreksi, pokoknya kasih masukan dan saran. Jangan lupa, aku butuh sekali itu. Karena setiap orang tidak ada yang sempurna, selalu berkekurangan. Oke, makasih. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Thank you for watching. I'm very happy you take your time for watching my video. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan selalu nonton setiap update video aku. Thank you. Bye-bye. See you later.